Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bikin channel sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan e-learning. Oke, kali ini aku mau bahas tentang teori-teori pembelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia dan yang tidak dapat diterapkan di Indonesia. Apa saja teori-teori tersebut dan apa saja kekurangan dan kelebihan teori tersebut, nanti langsung dibahas. Ya udah gitu aja ya, udah gitu aja pokoknya. Langsung aja pertama, teori pembelajaran konstruktivistik atau teori pembelajaran konstruktivisme. Oke, menurut Transview, konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan menfleksikan pengalaman-pengalaman sendiri. Sedangkan teori konstruktivisme adalah teori yang diberikan kebenaran terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna membangun dirinya sendiri. Jadi gini, teori ini itu menuntut siswa untuk aktif bertanya, aktif mencari apa sih gitu tentang mencari materi pembelajarannya yang dikasih oleh guru dan dapat memahami gimana ya? Memahami atas dasar kemampuan dia sendiri gitu. Ya udah gitu deh pokoknya. Jadi yang kedua, teori belajar humanistik atau humanisme. Oke. Menurut Vygotsky, seorang siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan mereka, dan seorang guru harus banyak menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan teman sebaya dan guru dalam mengkonstruksi pengetahuan bersama. Jadi teori humanistik itu kayak belajar kelompok gitu ya guys. Emang belajar kelompok sih. Jadi guru memberikan tugas pada beberapa siswa, mereka harus berinteraksi kepada teman-temannya, harus mengumpulkan tugas-tugas, harus mengumpulkan informasi-informasi tentang apa yang harus dimunculkan, kayak gitu. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan kedua teori tersebut? Jadi langsung aja. Ini kekurangan dan kelebihan teori konstruktivistik. Yang pertama, kelebihannya bisa adanya grup atau kelompok untuk saling berinteraksi. Kok sama ya guys, sama yang tadi. Pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Jadi bisa di grup atau bisa sendiri gitu. Tapi ini untuk saling berinteraksi gimana guys? Menurut kalian tuh gimana? Untuk kekurangannya sendiri tidak cocok untuk siswa pasif. Iya jelas sih, kalau kita lagi kerja kelompok, kalau pasif dapat apa kan gitu. Terus yang kedua, siswa belajar secara konsep dasar tidak pada keterampilan dari siswa itu sendiri. Jadi kita di situ sebagai siswa harus bisa mengkonsep
dari keterampilan teman-teman kita, mengumpulkan semua keterampilan teman-teman kita dan nggak sendiri gitu. Terus kekurangannya tidak memusatkan pada kurikulum yang ada, jadi kita dapat mencari semua ide-ide dari semua sumber, jadi nggak ke ide itu aja gitu, nggak ke kurikulum itu aja. Terus kelebihan teori humanistik. Pertama, bersifat membentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Oh, jadi lebih ke ini guys. Kalau kita lagi kelompok, kerja kelompok, itu di situ itu dapat dibentuk kepribadian seseorang. Jadi tahulah dari kerja kelompok tadi siapa yang pintar, siapa yang nggak begitu, siapa yang aktif, siapa yang pasif, kan kelihatan di situ. Kalau menurut aku gitu, kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang kedua, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang keempat, siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Kelima, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Keenam, indikator dari keberhasilan aplikasi ini ialah siswa merasa senang dan bergairah. Gitu. Yang ketujuh, terjadinya perubahan pola pikir. Yang kedelapan, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur kepribadiannya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Jadi kalau kerja kelompok kita harus di situ nggak boleh tuh menang sendiri, aku pinter, dia tuh kamu bodoh jangan ngerjain gitu, nggak boleh. Kalau di sini guru juga tetap mengawasin, jadi nggak boleh ada hal yang seperti itu gitu. Yang terakhir, dari kelebihannya, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Terus, kekurangan teori humanistik itu bersifat individual. Ini sih, aku jadi bingung. Iya sih, dari individunya sendiri. Jadi kayak kekurangannya itu kayak dia juga bakal merasa siapa aja sih yang kalau kerja kelompok tuh kalau dia pintar bisa ngerjain tuh bakal merasa dirinya itu paling pandai gitu loh. Dia bersifat individual. Terus kekurangannya itu kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Jadi guru itu harus tetap ngasih dukungan kayak kamu pasti bisa, kamu harus gini, kamu harus dapat bagian ini itu kan gitu. Terus sih kurangnya guru harus seperti itu. Terus yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ya karena harus memahami teman-temannya, jadi gak bisa dong gitu. Selanjutnya, siswa tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Ya sih, kayak gimana ya, kita akan melimpahkan kepada teman, itu dia pinter, kita kasih dia aja biar dia yang ngerjain gitu kan biasanya gitu. Kalau menurut aku, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Peran guru dalam proses membentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Gitu ya siswanya, itu kekurangannya nggak boleh banget. Jadi kayaknya ini teori ini nggak bisa diterapkan deh, banyak banget kekurangannya ya. Keberhasilan proses belajar ini lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Jadi nggak cocok di Indonesia, karena muridnya kalau dikasih kayak gini bakal males banget gitu. Oke, jadi kesimpulan dari kedua teori tersebut itu bahwa teori konstruktivistik merupakan metode belajar yang harus diterapkan pada proses belajar
mengajar di dalam kelas, di mana pada teori ini dijelaskan bahwa antara guru dan siswa harus bersama-sama membangun suasana belajar mengajar yang aktif dengan memberi kebebasan pada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menyerap materi pembelajaran. Gitu. Jadi guru itu harus lebih bebas biar siswanya itu bisa berinteraksi, bisa kreatif dengan pemikiran-pemikiran dia. Terus guru itu juga harus terbuka. Di teori ini keberhasilannya itu kayaknya lebih banyak deh. Terus sedangkan pada teori humanistik ditekankan pada karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh siswa, di mana setiap siswa telah dibekali sikap sosial dan naluri dari lingkungan keluarga, sehingga guru lebih mendorong siswa untuk mengoptimalkan penyerapan materi pembelajaran serta memberikan contoh-contoh kecil tentang sikap terhadap sesama manusia dan pemecahan masalahnya yang akan dihadapi oleh siswa di lingkungan sekolah. Kayaknya belum bisa deh, apalagi untuk siswa SMP atau SD. Kalau kayak gini gak bisa, karena mereka masih gimana ya, belum bisa mikir gitu. Kalau aku kayak gini, temanku bisa nerima atau enggak gitu sih menurut aku. Jadi yang cocok dari kedua teori pembelajaran ini yang diterapkan di Indonesia, teori konstruktivistik. Itu menurut aku. Kalau menurut kalian apa dari kedua tersebut, komen di bawah. Lanjut. Oke, yang kedua, teori pembelajaran sibernetik dan revolusi sosiokultural. Nah, dari kedua teori ini, mana yang bisa diterapkan di Indonesia? Kita bahas sekarang. Oke. Sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Oh, jadi sistem pembelajaran sibernetik ini kayak siswa sama guru itu harus ada feedback gitu, ada umpan balik. Kalau gurunya tanya, siswanya juga menjawab. Tanya jawab sama aja sih, kayak kultural gak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Untuk kelebihan dari teori sibernetik. Oke. Pertama, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, terarahnya seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang terakhir, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang dicapai sebanding dengan unjuk kerja yang diharapkan. Oh, jadi teori sibernetik ini itu dapat dijelaskan kayak gini, guys. Guru itu memberikan, kayak kita memberikan tugas gitu ya. Tugasnya tuh ini, dan siswa harus dapat menjelaskan beberapa tugas, lalu kayak diberi apa ya, tingkat untuk kerja yang telah dicapai, kayaknya kayak sebuah nilai gitu. Jadi kayak dia ngumpulin gitu, terus dikasih nilai. Oh, kamu bisa, oh kamu pandai, kamu dapat nilai A, kayak gitu. Itu menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah.
Oke, dari kekurangan teori pembelajaran sibernetik. Seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, sementara itu bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Itu ya, jadi kekurangannya. Jadi kayak emang berat sih kepada siswanya sendiri, harus bisa menemukan informasi-informasi gitu, harus bisa mengolah sendiri. Habis itu kayak dia itu baru bisa dikatakan dapat mencapai itu apa enggak kan gitu. Susah ya. Kayaknya ini deh yang susah diterapkan di sini. Oke. Lalu untuk teori revolusi sosiokultural, apa sih itu ya? Teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Kayak interaksi gitu ya. Tetap aja ya namanya revolusi kultural, jadi kayak bersosial, jadi kayak tetap aja ya kerja kelompok, sama aja deh kayaknya semua teori pembelajaran ini. Caranya aja kayaknya berbeda nih. Oke, penerapan nggak ada penerapannya juga sih. Apa sih ini? Next aja, langsung kelebihan sama kekurangan dari teori belajar revolusi sosiokultural. Jadi kelebihannya, yang pertama, siswa memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Jadi intermental sama intramental beda. Oke, yang terakhir untuk kelebihannya, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal tetapi lebih menerapkan konstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi tetap aja kita kerja kelompok ya kan guys, di teori evolusi sosiokultural, di kerja kelompok. Jadi ini sistemnya kerja kelompok, tapi di sini lebih menekankan mengkonstruksi bersama-sama dan semuanya terlibat gitu. Jadi nggak ada keegoisan gitu, kayak gue yang pintar, lu yang goblok gitu kan, nggak ada. Sorry. Lanjut ke kekurangan teori belajar revolusi sosiokultural. Terbatas pada perilaku yang tampak seperti pembentukan konsep belajar dan berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih sama kayak, jadi teori belajar revolusi
Sosiokultural ini sama kayak teori belajar humanistik, cuma bedanya kalau di teori revolusi ini menekankan kerjasama dan semuanya harus terlibat gitu sih. Sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau banyak kata yang salah, kalau banyak pengucapan yang salah, saya minta maaf yang banyak banget, karena saya baru belajar kali ini membahas teori-teori. Dan cukup sekian, terima kasih. Komen baik-baik aja ya di bawah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.